Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, selamat datang di channel Gerak Sulawesi Barat. Saya Bang Arli bakal menyajikan topik yang bermanfaat dan pastinya terpercaya. Saya tidak akan buang-buang waktu, mempergunakan waktu sesingkat mungkin. Baik teman-teman, hari ini saya berada di kantor Gerak bersama Ketua Harian Gerak Sulawesi Barat, Bang Yoga. Ya Bang Yoga, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat malam. Selamat malam. Sehat Bang Yoga ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi begini Bang, ada beberapa poin yang akan saya tanyakan mengenai video yang beredar di YouTube, ya. Dalam sebuah postingan yang dibawa oleh host saudara Handali atau Bung Kawat di channel YouTube Celebes Magazine pada tanggal 14 April 2025 dan tanggal April 21 2025 terkait kasus lelang yang menurut Handali atau Kawat pelelangan agunan tanah atas nama Haji Sodak yang dilelang tidak prosedural yang dilakukan oleh PT BNI Cabang Mamuju terhadap debiturnya. Bagaimana tanggapan Bang Yoga sebagai Ketua Harian DPD Gerak Sulawesi Barat? Silakan. Baik, Bang Herli. Setelah tadi saya menonton dan menyimak postingan di YouTube yang viral itu, ya, saya ada beberapa poin mengkritisi tentang tayangan tersebut. Yang pertama tentang host itu. Ya. Host yang disampaikan Saudara Handali atau Bung Kawat selaku pembawa acara di channel Celebes Magazine itu tidak profesional karena tidak memiliki data dan tidak memahami hukum, sehingga narasi yang dibangun itu bersifat ngawur dan terjadi pembodohan terhadap masyarakat umum, khususnya di Sulawesi Barat. Perlu diketahui, di dalam bahasa hukum ada namanya accusation, yang artinya menuduh seseorang tanpa bukti yang sah atau dengan maksud menjelekkan dan dianggap sebagai fitnah atau pencemaran baik, itu dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Tentunya perlu saya himbau kepada Saudara Handali atau Bung Kawat agar membawa sebuah acara itu menyampaikan sesuatu kasus di dalam acara harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Bukannya langsung menuduh PT Bank BNI, Cabang Mamuju, atau pihak-pihak lain yang melakukan tuduhan tadi terhadap pelelangan yang tidak prosedural. Menarik sekali ini, Bang Yoga. Luar biasa. Poin kedua, Bang Yoga. Iya. Kita ketahui bahwa saudara host Celebes ini, Magazine Handali atau Bung Kawat, juga menuduh saudara Jeffrey sebagai pemenang lelang abal-abal dan melakukan penyerobotan dan perampasan lahan persawahan Haji Sodak yang terletak di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Bahkan Ketua LSM LMAPJ Dr. Andus Muhammad Nasir SHMH MSI juga mengatakan kelompok Jeffrey dan kawan-kawan selaku penyerobot, perampas, dan melakukan manipulasi data pemalsuan yang digunakan sehingga terjadi pembohongan dan pemalsuan data yang dapat digunakan untuk sebagai pemenang. Bagaimana tanggapan Bang Yoga selaku Ketua Harian DPD Gerak Sulawesi Barat? Baik, saya lanjut Bang Herli ya. Jujur, setelah kasus ini, video tayangan ini viral, saya dengan teman-teman dari DPD Gerak bersama juga dengan tim investigasi melakukan investigasi dan pengumpulan data serta dokumen dari hasil lelang yang dilakukan oleh pihak KPNL melalui permohonan pihak Bank BNI. Dalam proses lelang itu dimenangkan oleh saudara Pak Jeffrey. Itu sesuai dengan prosedur, sehingga apa yang disampaikan oleh saudara Bang Kawat atau
Ketua LMAPJ yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Nasir SH MH MSI, itu sangat kelihatan ketidakmampuannya mencari dalam melakukan pengumpulan data atau dokumen, sehingga saudara Bung Kawat dan saudara Dr. Andes Haji Muhammad Nasir hanya berasumsi dan berkuat-kuat dalam arti asbun itu asal bunyi. Nah, karena saudara Bung Kawat ini tidak memiliki data. Perlu saudara Bung Kawat mengetahui ini, saya sampaikan di tayangan ini, bahwa BNI adalah bank milik negara yang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur, yaitu SOP perbankan, sehingga apabila ada debitur yang melakukan kredit macet, maka wajib hukumnya Bank BNI menyerahkan jaminan kredit debitur kepada pihak KPKNL yang ada di Mamuju untuk melakukan lelang dalam upaya menyelamatkan keuangan negara. Dan jujur, kami selaku penggiat anti korupsi akan mengawasi dan mengejar debitur-debitur yang merugikan keuangan negara, termasuk bank-bank himbara, yaitu bank-bank milik negara yang tidak tegas menindak para debitur yang melakukan kredit macet. Saya kira itu. Luar biasa ini Bang Yoga ya. Saya tambah semangat ini untuk melakukan pencarian fakta-fakta siapa kebenarannya persoalan ini. Baik Bang Yoga, poin ketiga, bahwa saudara Jose Ledes Megesing Handani atau Bung Kawat dan Ketua LSM LMAPJ saudara Dr. Haji Muhammad Nasir SH MSI menuding Polsek Kaluku tidak menerima laporan masyarakat dalam hal ketika mereka datang di Polsek untuk melaporkan atas nama saudara Hartono yang mendatangi Polsek. Bagaimana hasil investigasi Ketua Harian dalam hal persoalan ini? Oke, Bang Herdi, lagi-lagi saya sampaikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh saudara Jose Ledes Magasin ini atau Hamdani Bung Kawat itu dan saudara Dr. Andes Haji Muhammad Nasir SHMH selaku Ketua LMAPD yang mengatakan Polsek Kaluku tidak menerima laporan dari Haji Sauda dan anaknya Hartono. Itu sebenarnya tidak benar. Kenapa? Kami sudah konfirmasi pihak Kaluku via telepon pada tanggal 26 April 2025. Dan jawaban dari pihak Kapolsek itu bukan mereka datang itu membuat laporan, melainkan meminta perlindungan hukum dari pihak Kapolsek. Dan saya juga memberikan masukan kepada saudara Dr. Andes Nasib selaku Ketua LMAPJ, kalau berbicara di depan publik melalui media massa harus berbasis by name by data, jangan ngawur kayak gitu, nanti membuat orang jadikan bola liar, jadi ribut, ada provokatifnya. Saya kira itu Bung Henry. Tambah menarik ini untuk kita kupas semaksimal mungkin. Poin keempat ini Bang ya. Ya, Henry ya. Dalam statement Ketua LBH Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan LMAPJ mengatakan bahwa saudara Jeffrey adalah selaku merasa dirinya pemilik dari sawah yang dimenangkan oleh KPKNL yang mengatakan sertifikat milik saudara Pak Jeffrey tersebut dianggap cacat hukum dan tidak dapat digunakan karena lelang tersebut tidak sesuai prosedur. Bagaimana tanggapan Ketua Harian dalam hal persoalan ini? Baik, saya tambahkan lagi. Sekali lagi saya sampaikan Bung Herli, bahwa saja mereka dalam tayangan ini, yaitu Pak Nasir bersama dengan hostnya itu, saya kira mereka lah yang mengatakan abal-abal itu, justru mereka yang abal-abal. Mereka tidak paham prosedural. Itu untuk membatalkan itu harus melalui proses pengadilan. Tidak serta-merta itu harus dibatalkan begitu aja, dan mereka asumsi ya. Ya, dan mereka tidak punya kewenangan dalam hal membatalkan itu kecuali saya kira ini sudah jelas sekali ya, bukan hanya terbit saja sertifikat atas nama ini dengan mekanisme lelang, mendapatkan proses lelang, tetapi juga sudah pernah dilakukan gugatan di pengadilan, tetapi itu pun mereka tidak menang. Sampai di Jakarta kasasi pun juga mereka tidak menang. Saya kira apalagi kalau sampai dengan kasasi mereka tidak menang, apalagi mereka harus tuntut. Kalau hanya untuk riak-riak saja ini, saya kira itu
berbahaya untuk cari-cari nama saja, cuma membenarkan diri bahwasanya itu adalah miliknya, tapi itu sudah bukan lagi miliknya. Karena apa? Ya, mekanismenya sudah didapatkan oleh Pak Jepri itu berdasarkan SOP-nya. Dia sebagai peserta lelang dan berhak dia mendapatkan karena dia membeli. Saya kira simple sekali ini. Saya kira mereka ini tahu tentang mekanisme lelang, tidak usah lelang sampai sertifikat saja, tapi kendaraan apa semua mereka juga tahu. Cuma ini mereka ngawur ngomongnya ini sampai sertifikat. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bang Yoga atas kebersamaan. Satu lagi Bang Yoga. Iya, baik. Apa pesan-pesan abang ini, kesimpulan abang terhadap persoalan ini? Baik. Sampaikan ke Oke, saya terima kasih besar juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Bu Herli sudah datang ke kantor kami dalam upaya untuk bagaimana memberikan penjelasan yang sebenarnya kenapa postingan itu kami viral itu yang kami angkat abal-abal. Jadi begini, kami dari DPD Gerak Indonesia Provinsi Sulawesi Barat itu akan mendukung Bank BNI Cabang Mamuju dalam proses pelelangan agunan tanah milik Haji Sauda demi upaya menyelamatkan uang negara. Dan sekaligus mendesak PT Bank BNI Cabang Mamuju agar segera mempolisikan. Begini, Bung Herli. Saya cuma minta kepada hostnya, yaitu Hambali Bung Kawat, Pak Nasir, dan Haji Sauda beserta Pak Tono, segera membuat klarifikasi postingan permohonan maaf. Karena apa? Beliau telah menuding seluruh pihak-pihak ini. Jika pihak-pihak ini menuntut balik itu berbahaya. Jadi kalau dia tidak melakukan klarifikasi dipilih untuk permohonan maaf kepada Pak Jepri, kepada PT BNI, kepada KPKNL, dengan Pak Kapolsek, saya kira saya akan polisikan. Saya bersama teman-teman akan datang menuntut ke sana. Kami akan demo di beberapa pihak, termasuk Pak Jepri kami tuntut untuk melaporkan hal itu. Saya kira itu. Jadi dia harus paham bahwa dia harus bikin postingan klarifikasi mohon maaf kepada mereka itu. Saya kira itu. Banyak terima kasih Bang Yoga atas tanggapannya. Baik teman-teman, itulah poin penting yang perlu kita ketahui sampai di sini pembahasan kita mengenai postingan Slebes Magazine. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Iya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya Bang Harli, salam anti korupsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.